selesai kita ngomong gitu. Selesai ngomong duit partai berapa triliun, Pak. Kita ngomong isu yang lebih tidak kalah penting, Pak. 3 kandidat ini potensi terkuatnya bakal menang siapa, Pak? Gimana ya menjelaskannya? Dari 3 kandidat ini, Mas Hasto, yang akan terpilih itu menurut saya Pak Prabowo. Alasannya apa? Pak Prabowo ini sudah dikenal luas. Yang kedua, dia mendapatkan dukungan secara nyata dari Jokowi, Pak. Dan juga mempunyai sebagai salah satu faktor untuk memberikan dukungan pemenangan. Punya instrumen kekuasaan. Baik itu dari dirinya sendiri maupun dari yang digunakan oleh Jokowi. Jadi kalau lihat dari sisi itu, Pak Prabowo akan menjadi pemenang. Lalu kita ada sisi lain, Pak. Dari masyarakat yang tidak terhubung dengan kekuasaan, itu di situ ada kelompok. Kanan ini akan memilih Anies Baswedan. Artinya kelompok Islam kanan. Kanan jauh, ya, kanan jauh. Kemudian kalau kelompok Islam kiri jauh, itu ya, akan kiri ke Ganjar. Kanan jauh ke Kanan Anies, jauh dan kiri Anies, jauh ke Ganjar. Jauh. Yang di tengah-tengah ini, inilah yang kemudian diperebutkan. Dan saya lihat Pak Prabowo masih dominan untuk mendapatkan ini. Nah, cuma saya ada pesan aja nih, Pak. Dengan peluang Pak Prabowo menjadi pemenang, saya kira Pak Prabowo juga lebih harus hati-hati untuk mengelola orang-orang di internal partainya, Pak. Karena biasanya itu akan menghancurkan Pak Prabowo. Itu adalah kelompok-kelompok atau orang-orang yang ada di sekitar itu. Ini catatan lagi. Orang-orang dekat dengan Pak Prabowo ini cenderung akan merusak Prabowo nanti. Pesan khusus buat Pak Prabowo, hati-hati dengan orang-orang di sekitar itu. Mereka punya potensi untuk merusak citra Pak Prabowo, baik sekarang maupun akan datang. Karena saya duga Pak Prabowo akan menjadi pemenang. Mantap. Siap. Kalau Mas Hasto, pandangan gimana? Saya sedikit banyak setuju dengan analisis Pak Amos ini. Memang ini momentumnya Pak Prabowo untuk jadi RI 1 setelah berapa kali tidak berhasil ya. Dan saya melihat juga faktor seperti yang Bapak sebut tadi, public recognition-nya luar biasa. Kemudian juga instrumen pendukungnya sudah terbentuk, sudah jadi dan kuat di seluruh Indonesia. Tidak ada kandidat yang dua lainnya tidak cukup mampu men-challenge semua plus point dari beliau. Dan yang ketiga, yang keempat, menurut saya jadi faktor penentu adalah endorsement dari Pak Jokowi yang secara kasat mungkin tidak terlalu kasat mata ya, tapi banyak pihak melihat bahwa ada ambiguitas Pak Jokowi yang tidak secara full mendukung kandidat dari partainya, justru sering terlihat bermain mata dengan Pak Prabowo soal ini. Dan saya pikir itu juga dibuktikan dari begitu banyak kelompok-kelompok relawan dan figur-figur yang bisa dibilang sebagai pendukung utama, key opinion leaders pendukung Jokowi yang justru merapatnya ke Prabowo dan bukan ke kandidat partai PDIP. Dan ada satu lagi nih, ini Mas Hasto penting jadi catatan. Apa Pak? Ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, modernisasi lah ya, peralatan militer sangat signifikan. Pak Prabowo menunjukkan kepada publik bahwa secara nasional kita mampu memberdayakan industri pertahanan nasional kita. Salah satunya, khususnya Pindad ya. Iya, kalau kita mengukur dari produktivitas Pindad hari ini, artinya apa yang dikerjakan Pak Prabowo secara nyata itu terukur. Terukur. Sehingga menurut saya Pak Prabowo sebagai pimpinan dari lembaga tersebut, dia mampu memaksimalkan Pindad menjadi salah satu industri yang membanggakan. Makanya saya kira Pak Prabowo dalam hal satu ini dibandingkan dengan kandidat lain, Pak Prabowo unggul. Terukur sekali, terukur bahwa kedaulatan negara itu
itu Pak Prabowo sangat konsen dan dia On, didukung oleh Pindad yang mewujudkan ya, yang paling tepat mewujudkan mimpinya Pak Prabowo dari sisi pertahanan dan pertahanan negara. Saya kira ini hal yang perlu kita akui keberadaan Pak Prabowo sejak memimpin itu. Belum lagi dengan catatan-catatan yang katanya menghemat uang sekian. Jadi dia mampu mengembangkan instrumen pertahanan, industri pertahanan di dalam negeri. Bahkan saya dengar mereka sudah ekspor juga. Iya, iya. Sampai ada rencana untuk pindah ekspansi, dipindahkan pabriknya dari Bandung ke Subang atau mana itu ya. Itu bukan pekerjaan mudah untuk memindahkan itu. Jadi saya kira memang ya Pindad sendiri harus memperkuat timnya untuk mewujudkan apa yang disampaikan Pak Jokowi dan ditindaklanjutin oleh Pak Prabowo jika Pak Prabowo jadi presiden nanti. Dan ini harus dikawal Betul. Karena Betul. industri pertahanan ini punya nilai strategis di mata dunia. Jadi orang akan menghitung kekuatan kita dari industri militer kita. Dan saya kira Pak Prabowo sangat tepat memberikan dukungan real kepada Pindad saat ini. Betul. Karena dan di kondisi geopolitik saat ini yang sebegitu volatil ya, dengan perubahan geopolitik dunia, ya keberadaan industri pertahanan kita menentukan nasib bangsa kita ke depannya, dan Pindad khususnya memang sangat tepat kalau jadi concern utama dari Prabowo ya. Dan saya belum melihat sih ada pernyataan atau ada penjelasan tentang visi pertahanan nasional dari dua kandidat presiden yang lain, baik dari pihak Ganjar maupun dari pihak Anies Baswedan. Entah karena memang karena ekspertisnya bukan di situ, betul. Ekspertisnya bukan di situ, betul. Kalau betul Pak Prabowo kan ahli betul di situ. Nah, saya cuma melihat Pindad itu upaya atau kemauan politik dari pemerintahan ini untuk memperbesar Pindad itu bukan hanya dari sisi perluasan usaha, bukan hanya itu, tapi ada pesan khusus kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang membangun industri pertahanan. Itu penting sekali, Pak. Persoalan nanti dia kapan akan diwujudkan, tetapi dunia sudah melihat bahwa industri pertahanan Indonesia sedang dibangun oleh timnya. Dan saya kira ini salah satu keunggulan Pak Prabowo dengan memberdayakan industri Pindad itu. Ya, setuju Pak. Mantap. Oke. Pak Amos, Sip ya. diskusi yang luar biasa.